Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu. Tarik gatir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita. Tekalnya hatimu menempuh ranjangnya, tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamal sunahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersuah, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela, tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu. Tarik gatir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni Islam, iman, dan ihsan. Teman-teman, tahu tidak apa itu Isra Mi'raj? Ayo kita kaji apa sih Isra Mi'raj itu? Isra secara bahasa berasal dari kata suara, bermakna perjalanan di malam hari. Kalau menurut istilahnya yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis, atau sekarang ini disebut Palestina. Oh teman-teman, kalau Mi'raj tahu tidak? Mi'raj menurut bahasa yaitu suatu alat yang dipakai untuk naik. Kalau menurut istilahnya yaitu bermakna taraf khusus yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik itu bukan naik tangga atau naik pesawat, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke punggung
digambarkan sebagai kuda putih yang sangat indah. Teman-teman, di dalam Al-Quran, Allah mengisahkan cerita Isra Mi'raj dalam surah Al-Isra ayat 1. Hafal tidak? Ayo sama-sama membacanya. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Teman-teman, perjalanan Isra Mi'rajnya banyak hal yang ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanannya, beliau menemui suatu kaum yang menanam benih dan langsung tumbuh serta panen. Di hari itu juga, tahu nggak siapa kaum itu, teman-teman? Itu adalah para muhajir fisabilillah, orang yang mati di jalan Allah. Terus beliau juga mencium bau wangi semerbak. Itu adalah bau wanginya Masyitoh. Tahu nggak siapa Masyitoh itu, teman-teman? Masyitoh adalah istri Fir'aun yang beriman kepada Allah hingga ajal menjemputnya. Masyitoh dihukum oleh Fir'aun karena tidak mengakuinya Tuhan. Dihukumnya dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak panas, teman-teman. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu sekelompok kaum yang menghantam batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur dan berulang-ulang. Tahu nggak siapa kaum itu? Mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban sholat. Nah, ayo, siapa yang suka malas dan tidak sholat? Selanjutnya, di perjalanan ada yang memanggil beliau dari kanan dan kiri, tapi beliau tidak memperdulikannya. Karena apa, teman-teman? Itu adalah panggilan Yahudi dan Nasrani. Kalau saja Nabi kita menjawab panggilan itu, niscaya umat beliau akan menjadi Yahudi dan Nasrani, loh, teman-teman. Kemudian ada seorang wanita dengan perhiasan di tangan dan menghadap dan memanggil Nabi, tapi Nabi tidak menolehnya. Tahu nggak siapa kaum itu? Itu adalah dunia. Kalau saja Nabi memilih wanita itu, maka umat Nabi akan lebih memilih